Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan kelakuan seorang ketua ormas datangi markas polisi tak terima ditegur saat di warkop. Ternyata. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad di kolom komentar agar kelak sholawat ini menjadi saksi di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Warkop kecil itu berada di pinggir jalan, tepat di ujung pasar tradisional yang mulai sepi menjelang malam. Suasana yang tadinya tenang berubah bising ketika sekelompok pria berjaket loreng dan bertubuh kekar datang dan langsung duduk memadati kursi-kursi plastik. Mereka tertawa keras, melemparkan candaan kasar, dan beberapa bahkan menggebrak meja sambil bermain gaple. Pemilik warkop, Pak Sarip, hanya bisa memaklumi. Ia tahu siapa mereka. Di antara kelompok itu, duduk seorang pria bertubuh besar dengan rambut disisir ke belakang. Wajahnya garang, dan mata tajamnya menatap siapa saja yang berani mendekat. Dialah Hermawan, ketua salah satu ormas paling ditakuti di wilayah itu. Namanya dikenal tak hanya di kalangan warga biasa, tapi juga aparat. Tak jauh dari sana, seorang pria berpakaian preman duduk sendirian. Ia mengenakan jaket lusuh dan topi yang menutupi sebagian wajahnya. Sejak tadi, matanya mengamati tingkah laku kelompok ormas itu dengan tatapan tajam namun tenang. Saat salah satu anggota ormas menendang kursi hingga mengenai seorang ibu yang lewat, pria itu pun bangkit. Dengan langkah perlahan, ia mendekat. Sorot matanya tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Ia berdiri tepat di hadapan Hermawan. "Mas, ini tempat umum. Jangan buat ribut. Jangan ganggu orang lain," ucapnya tenang namun penuh tekanan. Semua mata langsung tertuju pada pria itu. Hening sesaat. Hermawan menatapnya dari ujung kaki hingga kepala. Ia tertawa kecil, lalu berdiri, tubuhnya lebih tinggi setengah kepala dari pria itu. "Kau siapa? Berani-beraninya ngomong begitu sama saya?" gertaknya sambil menarik kerah jaket pria itu. Pria itu tidak bergerak sedikit pun. Ia menatap lurus ke arah Hermawan. "Aku polisi," jawabnya singkat. Kalimat itu seperti petir di siang bolong. Beberapa anggota ormas saling berpandangan. Hermawan sempat terdiam sejenak, namun tawanya kembali pecah. "Polisi? Di mana seragammu? Jangan asal ngaku, bro. Banyak juga tukang parkir ngaku polisi sekarang." Pria itu mengeluarkan dompet kulit dari saku jaket dan membuka pelan-pelan. Sebuah kartu identitas polisi terlihat jelas di bawah cahaya lampu warkop. "Saya dari Satuan Reserse. Dan kamu sudah melewati batas." Wajah Hermawan berubah. Tidak karena takut, tapi karena merasa dihina di depan anak buahnya. Amarahnya meledak. Ia langsung mendorong pria itu dengan keras hingga terjatuh mengenai bangku plastik. Beberapa orang mulai merekam dengan ponsel mereka. Hermawan menunjuk ke kamera. "Rekam. Biar viral. Biar semua orang tahu, saya gak takut siapapun, bahkan polisi sekalipun." Pria itu bangkit dengan tenang, menatap satu persatu wajah mereka. "Baik. Kalau kamu pilih cara itu, saya tunggu kalian di markas." Tanpa banyak bicara lagi, pria itu berjalan pergi. Sementara di belakangnya, Hermawan berteriak, "Kami yang akan datang. Kami yang akan datangi markasmu." Dan malam itu pun menjadi awal dari sebuah ledakan yang tak disangka siapapun. Keesokan harinya, cuaca tampak mendung. Awan hitam menggantung rendah seakan memberi isyarat akan datangnya badai. Namun bukan hujan yang mengguncang kota kecil itu, melainkan rombongan puluhan orang berbaju loreng dengan kendaraan bermotor berderu keras. Mereka datang membawa bendera ormas, lengkap dengan pengeras suara dan sorakan. Warga hanya bisa menepi dan mengintip dari balik tirai rumah. Mereka tahu, ini bukan kumpulan biasa. Ini adalah pasukan Hermawan. Tujuan mereka hanya satu. Markas kepolisian sektor yang berdiri tak jauh dari alun-alun kota. Sejak pagi, suasana markas sudah disiagakan. Beberapa anggota polisi berseragam lengkap berjaga di gerbang. Namun mereka tetap tenang. Tidak ada satupun yang menunjukkan kepanikan. Mereka seolah sudah tahu, sesuatu seperti ini akan datang. Puluhan motor itu berhenti mendadak di depan gerbang. Hermawan turun lebih dulu. Wajahnya dingin, matanya menyapu barisan polisi yang berjaga. "Aku mau ketemu polisi semalam. Yang sok jago di warkop," katanya lantang. Salah satu petugas menghampiri. "Silakan masuk, Pak Hermawan. Tapi hanya Anda, yang lain tunggu di luar." Hermawan tersenyum sinis. "Berani-beraninya kalian nyuruh aku masuk sendiri?
Ini bukan sekadar urusan pribadi, ini urusan harga diri. Seketika, beberapa anggota ormas di belakangnya ikut maju, membuat suasana memanas. Tangan mulai mengepal. Beberapa polisi juga siaga penuh. Ketegangan membeku di udara. Tiba-tiba, dari arah dalam markas, terdengar langkah pelan namun tegas. Seorang pria berpakaian sipil keluar, diikuti dua anggota berseragam. Rambutnya rapi, wajahnya tenang. Matanya tajam menembus barisan massa. Dialah pria yang kemarin menegur di warkop. Namun kali ini, ekspresi Hermawan berubah. Bukan karena melihat pria itu, tapi karena di belakangnya muncul sosok lain. Seorang perwira berpangkat menengah, tubuh tegap dengan sorot mata dingin yang tak asing bagi Hermawan. Perwira itu berjalan ke depan, berdiri di sisi pria yang semalam ditegurnya. "Lama tak jumpa, Hermawan," ucap perwira itu pelan, namun dinginnya menusuk tulang. Hermawan terdiam. Napasnya tercekat. Ia mengenal suara itu. Ia mengenal sosok itu. "Bapak, Kombes Danu?" Perwira itu mengangguk pelan. "Kamu seharusnya berpikir dua kali sebelum datang ke markas ini dengan membawa keributan." Suasana mendadak hening. Tak ada yang berani bersuara. Bahkan anak buah Hermawan yang tadi lantang, kini mulai menunduk. Hermawan sendiri terlihat ragu, namun ia belum menyerah. "Saya hanya menuntut penjelasan. Anak buah bapak ini mempermalukan saya di depan umum." Kombes Danu melangkah maju. "Yang kau sebut anak buahku bukan polisi biasa. Dia bukan hanya reserse. Dia bagian dari satuan khusus, Hermawan. Dan kamu sudah menyentuh ranah yang tak seharusnya kamu dekati." Wajah Hermawan mulai tegang. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Untuk pertama kalinya, ia merasa tak menguasai keadaan. Namun di dalam hatinya, ia belum mau tunduk. "Kalau memang begitu, saya tunggu buktinya. Saya akan lihat siapa sebenarnya yang akan tunduk pada akhirnya." Ucapan itu mengundang tatapan tajam dari pria yang semalam ia dorong. Pria itu belum bicara sepatah kata pun sejak muncul. Tapi dari sorot matanya, terlihat jelas pertempuran belum berakhir. Sore itu, ruang pertemuan di dalam markas polisi terasa lebih tegang daripada biasanya. Hermawan akhirnya masuk ke dalam, namun tidak dengan gaya penuh percaya diri seperti biasanya. Langkahnya berat. Di belakangnya, dua anak buahnya yang paling loyal turut masuk, meski tatapan mereka mulai goyah. Di dalam ruangan, pria yang semalam ditegurnya sudah duduk dengan tenang. Ia hanya menatap Hermawan sekali, lalu kembali menunduk memeriksa berkas. Di sisi kirinya duduk Kombes Danu. Tak ada basa-basi. Tak ada sapaan. Hanya diam yang berbicara. Hermawan mencoba membuka suara. "Saya cuma ingin tahu siapa dia sebenarnya. Karena cara dia menegur saya semalam tidak mencerminkan seorang polisi yang sopan." Kombes Danu melirik pria itu sejenak. "Perkenalkan," katanya singkat, "Bribtu Arya. Tapi jabatan bukan segalanya." Perkataan itu seperti mengandung makna tersembunyi. Hermawan sempat tersenyum meremehkan, tapi senyum itu langsung memudar saat Kombes Danu meletakkan sebuah map bersegel merah di atas meja. Ia membukanya perlahan, memperlihatkan lembar-lembar dokumen rahasia. Ini adalah identitas tugas dari Bribtu Arya. Satuan Khusus Penanganan Infiltrasi Kriminal Terorganisir. Sudah 5 tahun dia menyamar, masuk ke dalam jaringan gelap di kota ini. Mata Hermawan membelalak. Jantungnya berdegup cepat. "Kamu pikir dia hanya petugas reserse biasa?" lanjut Kombes Danu. "Dia dilatih untuk menyusup. Dan salah satu target pengawasannya adalah kamu." Ruangan itu langsung terasa menyesakkan. Hermawan berdiri kaku. Tangannya menggenggam lutut. Anak buahnya melirik ke kiri dan kanan, tak tahu harus bagaimana. Bribtu Arya akhirnya angkat bicara. Suaranya pelan tapi menghantam seperti palu. "Kau pikir aku tidak tahu tentang kegiatan ormasmu yang selama ini berlindung di balik bendera? Pemalakan, pengaturan proyek, intimidasi warga kecil. Dan kemarin, kau menunjukkan wajah aslimu. Kau bantu aku untuk mempercepat segalanya." Hermawan mundur satu langkah. Suasana mulai terasa mencekam. Udara seperti menekan dadanya. Keringat membasahi punggungnya. Ia berusaha menjaga wibawanya, tapi tubuhnya bicara lain. "Semua ini fitnah," ucapnya terbata. "Saya tidak pernah." Kombes Danu mengangkat tangan, memotong ucapan itu. "Kami tidak perlu pengakuanmu sekarang. Kami punya cukup rekaman, saksi, dan bukti.
Kau datang ke sini untuk menantang. Tapi ternyata, kau hanya mempercepat hari penjatuhanmu. Tiba-tiba, dari balik dinding kaca, muncul dua orang pria berpakaian sipil dengan tatapan dingin. Mereka membawa sebuah tas besar dan alat rekam. Hermawan memandang mereka, dan wajahnya semakin pucat. Itu orang dari Intel Kejaksaan. Kombes Danu mengangguk. Mereka sudah lama menunggu hari ini. Dan hari ini, kamu datang sendiri ke perangkap. Detik itu juga, dunia Hermawan runtuh. Setelah pertemuan itu, suasana markas berubah. Semua petugas berjalan dengan langkah cepat dan wajah serius. Bribtu Arya kembali ke ruangannya, duduk sambil membuka catatan kecil yang sudah lusuh. Ia menuliskan sesuatu dengan tangan gemetar, bukan karena takut, tapi karena amarah yang ditahan terlalu lama. Di ruang tahanan sementara, Hermawan duduk termenung. Ia memandang kosong ke arah dinding. Tak ada lagi sorot mata angkuh. Kini hanya sisa kegelisahan dan bisikan rasa bersalah. Tapi bukan karena penyesalan, melainkan karena ia menyadari masih ada yang belum ia ungkap. Di luar, anak buah Hermawan yang semula menunggu di depan markas mulai gelisah. Salah satu dari mereka menerima pesan dari ponselnya. Wajahnya berubah tegang, lalu mendekati motor dan menyalakan mesin. Ia tidak menunggu yang lain, langsung melaju kencang meninggalkan tempat itu. Di dalam ruang kerja Kombes Danu, Bribtu Arya datang dengan wajah serius. Pak, saya rasa ini belum selesai. Kombes Danu menutup map yang sejak tadi dibacanya. Maksudmu? Hermawan terlalu tenang setelah ditahan. Seperti menyembunyikan sesuatu. Atau mungkin seseorang. Kombes Danu mengangguk perlahan. Kau pikir ada aktor di belakangnya? Arya tidak menjawab. Ia hanya menunjukkan secari kertas dari catatannya. Nama yang tertulis di situ membuat Kombes Danu terdiam cukup lama. Ini serius, Arya. Jika benar dia yang kau curigai, maka kita sedang menghadapi sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar ormas. Arya menarik napas dalam-dalam. Saya bersedia menyusup lagi, Pak. Tapi saya minta waktu. Ini tidak bisa sembarangan. Kombes Danu berdiri dari kursinya. Ia menatap Arya dalam-dalam, lalu menepuk pundaknya. Aku percaya padamu. Tapi kali ini, jangan hanya bawa bukti. Bawa semuanya. Bawa akar dari semua ini. Sementara itu, di luar kota, pria yang tadi meninggalkan markas dengan tergesa masuk ke sebuah rumah besar di pinggiran kebun. Di dalamnya, duduk seorang pria tua berambut putih dengan jas hitam. Wajahnya teduh namun menakutkan. Ia memegang tasbih kayu, dan sorot matanya seperti menembus jiwa siapa saja yang memandangnya. Hermawan sudah ditangkap, kata anak buah itu pelan. Pria tua itu tersenyum tipis. Ia berhenti memainkan tasbih. Maka waktunya kita bergerak. Karena setelah Hermawan, pasti mereka akan datang padaku. Ia berdiri perlahan. Di balik jubahnya, tergantung sebuah keris tua, berbalut kain hitam. Jika mereka ingin melihat kebenaran, maka kita beri mereka bayangan. Dan malam pun mulai menebar ancaman dari balik gelapnya. Malam itu, udara di sekitar kota mulai berubah. Tidak hanya dingin karena angin, tapi juga karena rasa mencekam yang tak terlihat. Di ruang kerjanya, Bribtu Arya menatap papan penuh foto, koneksi, dan benang merah yang saling mengait. Di tengah papan, ada satu nama yang belum ia sentuh terlalu dalam. Nama yang baru ia dapat dari catatan lama Hermawan. Nama itu adalah Ustaz Zainal Mustaqim. Sekilas, tak ada yang mencurigakan dari sosok pria tua itu. Dikenal sebagai tokoh masyarakat, pemilik pesantren tua, sekaligus pengurus yayasan sosial di daerah pinggiran. Tapi dari hasil penyelidikan yang diam-diam dilakukan tim Intel, ditemukan transaksi gelap yang mengalir lewat yayasan tersebut. Dan yang paling mengerikan, nama-nama dari ormas-ormas keras yang sudah dibubarkan, semuanya terhubung ke satu titik, dia. Sementara itu, di rumah besar di tengah kebun, pria tua yang disebut Ustaz Zainal sedang berbicara dengan beberapa pria bersarung dan berjubah gelap. Mereka bukan santri, bukan pula ulama. Mereka adalah para pengikut setia dari organisasi yang tak tercatat secara resmi. Di tangan mereka, kekuatan bukan hanya dari doa, tapi juga dari ajian lama yang diwariskan turun-temurun. Kita tidak bisa menunggu lebih lama, ucap Zainal pelan. Mereka akan menggali. Dan kalau mereka menyentuh akar, maka seluruh pohon akan tumbang. Salah satu pria bertanya, apa yang harus kami lakukan, guru? Zainal menatap jendela, lalu berkata, datangi markas.
Tapi jangan gunakan kekerasan. Cukup perlihatkan bahwa mereka sedang bermain di wilayah yang bukan milik mereka. Malam itu, di markas polisi, seorang penjaga pintu melihat ada dua pria berpakaian hitam berdiri di seberang jalan. Mereka hanya berdiri diam, tanpa ekspresi. Penjaga itu mendekat, tapi saat ia sampai di tempat mereka berdiri, tak ada siapa-siapa. Tanah tempat mereka berpijak hanya menyisakan bekas tapak kaki aneh, bukan seperti manusia, melainkan mirip kaki ayam besar. Penjaga itu mundur perlahan dengan wajah pucat. Di dalam ruang CCTV, layar tiba-tiba bergetar sesaat. Gambar jadi buram. Semua kamera terganggu selama 5 detik. Lalu kembali normal. Namun saat petugas memutar ulang, ada satu frame ganjil yang tertangkap. Sosok pria berjubah hitam berdiri di tengah lorong markas. Tak ada yang tahu bagaimana dia bisa masuk. Dan tak ada pula yang tahu kemana dia pergi setelahnya. Bribtu Arya mendengar laporan itu. Ia bangkit dari kursinya, lalu mengambil satu benda dari dalam laci. Sebuah liontin kecil, peninggalan dari ayahnya dulu. Ayahnya pernah bilang, jika kau melihat bayangan gelap tapi tak bisa mencium baunya, berarti kau sedang diawasi dari balik dunia. Malam itu, Arya sadar. Musuh yang ia hadapi bukan hanya manusia. Pagi menyapa markas dengan sunyi. Tidak seperti biasanya. Beberapa anggota tampak gelisah, terutama setelah malam sebelumnya semua kamera sempat terganggu. Bahkan ruang penyimpanan data sempat terkunci dari dalam padahal tidak ada siapapun di sana. Kombes Danu sendiri turun tangan langsung memeriksa. Ada sesuatu yang tidak biasa, Arya, ucapnya pelan sambil memperhatikan jejak kabur pada salah satu frame rekaman CCTV. Bribtu Arya tidak menjawab. Ia masih terdiam di depan layar monitor, memperbesar gambar sosok berjubah hitam yang tertangkap 1 detik sebelum kamera mati. Wajahnya tidak jelas, tapi sorot matanya, seperti mengenal siapa yang menatap balik dari balik layar. Di luar, seorang pemulung tua berhenti tepat di depan markas. Ia hanya berdiri, membawa karung lusuh di punggung dan topi besar yang menutupi sebagian wajahnya. Tapi yang aneh, setiap polisi yang lewat dekat pemulung itu, merasakan hawa dingin seperti berjalan melewati kuburan tua. Salah satu petugas curiga, mencoba menghampiri. Namun ketika ia sampai di tempat pemulung berdiri, karung itu jatuh sendiri. Di dalamnya, bukan botol bekas atau kaleng, tapi segepok kertas bertuliskan nama-nama anggota ormas. Di pojok kertas itu tertulis satu kalimat dengan tinta merah menyala. Yang kalian tangkap hanya ranting. Akar masih tertanam di dada kalian sendiri. Arya yang diberi laporan langsung turun dan memeriksa lokasi. Tapi pemulung itu tak ditemukan lagi. Bahkan tak ada jejak langkah menuju atau meninggalkan tempat itu. Yang tersisa hanya aroma kemenyan yang masih menggantung di udara, dan suara lirih azan dari masjid jauh entah dari mana datangnya. Kombes Danu mulai meragukan segala hal. Batas antara dunia nyata dan sesuatu yang tak terlihat semakin kabur. Sore harinya, Bribtu Arya memutuskan pergi ke pesantren milik Ustaz Zainal. Dengan menyamar sebagai relawan yayasan, ia masuk bersama 2 anggota intel lainnya. Pesantren itu sepi, terlalu sepi untuk ukuran pesantren yang katanya memiliki lebih dari 100 santri. Tiba di halaman utama, seorang pria bersorban merah menghampiri mereka. Ada yang bisa dibantu, Nak? Arya mengangguk pelan. Kami ingin bantu logistik yayasan. Pria itu tersenyum. Tapi senyumnya terlalu lebar. Matanya tidak ikut tersenyum. Silakan. Tapi ingat, jangan pernah menoleh ke kiri saat melewati lorong belakang. Karena bukan kalian yang akan menoleh balik, tapi dia. Arya mengangguk tenang. Tapi hatinya tak tenang. Dan saat ia melangkah masuk ke dalam, hawa dingin langsung menyergap seperti masuk ke sumur tua. Dia tahu, apapun yang ia temukan di tempat ini, tidak bisa lagi dibuktikan hanya dengan logika. Langkah Bribtu Arya bergema di dalam lorong gelap pesantren itu. Dindingnya lembab, seolah baru disiram air. Lampu redup di langit-langit menggantung dengan tali tua, bergoyang pelan meski tak ada angin. 2 anggota intel yang bersamanya mulai berjalan sedikit lebih cepat, tak tahan dengan hawa dingin yang menusuk kulit meski matahari sore masih bersinar di luar. Namun saat mereka sampai di ujung lorong, Arya berhenti. Di sisi kirinya, sebuah pintu kayu tua tampak setengah terbuka. Dari celahnya, keluar aroma yang sangat tajam, bukan bau bangkai, bukan juga bau busuk biasa. Tapi seperti bau dupa yang terbakar bersamaan dengan kain hangus. Arya teringat peringatan pria bersorban merah tadi, jangan menoleh ke kiri. Tapi rasa penasaran lebih kuat daripada rasa takut. Perlahan, Arya menoleh.
Dan saat itu pula, dunia terasa berhenti sejenak. Di balik celah pintu, terlihat seseorang sedang duduk membelakanginya. Sosok kurus dengan rambut putih panjang menjuntai hingga lantai. Badannya membungkuk, tangannya gemetar seperti sedang membaca sesuatu. Tapi yang membuat Arya tercekat, bayangan tubuh sosok itu tidak mengarah ke lantai, melainkan naik ke langit-langit. Tiba-tiba, sosok itu berhenti bergerak. Dan tanpa berbalik badan, ia berucap dengan suara serak. "Kau anaknya Harun, ya?" Arya mundur satu langkah. Napasnya tertahan. Sosok itu tahu nama ayahnya. Bukan hanya itu, bahkan tahu siapa dia. Tapi sebelum ia sempat bicara, pintu tertutup sendiri dengan keras. Anggota intel yang lain langsung menarik Arya untuk keluar dari lorong itu. Mereka kembali ke ruang tamu utama. Namun pria bersorban merah tadi tak ada. Tak ada siapapun. Bahkan seluruh halaman pesantren mendadak kosong seperti tak pernah ada siapa-siapa di sana sejak awal. Arya dan dua rekannya bergegas keluar dan langsung menghubungi Kombes Danu. Di ujung telepon, Danu terdengar bingung. "Pesantren? Kamu yakin?" "Arya, tempat itu sudah ditutup sejak 3 tahun lalu. Bangunannya terbakar habis dalam kasus kebakaran misterius. Tak ada yang selamat." Arya terdiam. Ia memandangi kembali gerbang yang barusan ia lewati. Masih berdiri tegak. Masih utuh. Tapi saat ia mencoba memotret dengan ponsel, layar hanya menampilkan gambar kosong. Tak ada bangunan. Hanya tanah lapang dan pohon-pohon tua. "Pak," ucap Arya dengan suara bergetar. "Saya rasa, kita sudah masuk terlalu dalam." Dan malam kembali turun, dengan lebih gelap dari sebelumnya. Sejak kejadian di pesantren itu, Bribtu Arya berubah. Matanya terlihat lebih dalam. Tidurnya tak pernah nyenyak. Setiap malam ia mendengar suara yang sama, suara gemeretak kayu terbakar, dan bisikan lirih menyebut-nyebut nama ayahnya. Kombes Danu tahu, apapun yang mereka hadapi bukan sekadar konflik ormas. Ini lebih dalam, lebih tua, dan lebih gelap dari yang bisa dicatat oleh hukum. Maka ia memerintahkan penggalian ulang terhadap berkas-berkas lama, termasuk catatan operasi yang pernah dilakukan mendiang Harun, ayah Arya, saat masih aktif sebagai perwira reserse. Di ruang arsip bawah tanah markas, Arya membuka satu kotak kayu tua dengan segel merah. Di dalamnya, sebuah berkas tipis dengan stempel, terbatas, Operasi Gunung B. Dokumen itu mencatat misi rahasia di masa lalu. Sebuah operasi pembubaran kelompok ormas yang menyatu dengan jaringan mistik. Kelompok ini tidak hanya bergerak di jalanan, tapi juga menggunakan ajian dan ritual gelap untuk mempengaruhi masyarakat dan aparat. Dalam operasi itu, Harun menjadi target utama pembongkaran. Ia berhasil menangkap tokoh kunci, yaitu Zainal Mustaqim. Tapi ada yang aneh. Dalam dokumen itu, tertulis Zainal meninggal dalam penahanan. "Lalu siapa yang kami temui kemarin?" bisik Arya, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Malam harinya, Arya mendatangi makam tua yang tertulis nama Zainal. Tapi tanahnya tampak baru saja digali. Dan nisan itu patah di tengah. Seolah ada yang mencoba bangkit dari dalamnya. Tiba-tiba, dari balik batu besar, muncul seorang lelaki tua mengenakan jaket lusuh. Wajahnya keriput, namun sorot matanya tajam. "Kau anak Harun?" tanyanya tanpa basa-basi. Arya mengangguk pelan. Orang tua itu mendekat, lalu membuka gulungan kain dari dalam tasnya. Di dalamnya ada foto lama, Harun muda, bersama lelaki itu dan satu orang lainnya, Zainal. "Kami dulu bertiga sahabat. Tapi Zainal memilih jalan lain," bisiknya. Arya tercekat. "Jadi, dia belum mati?" "Zainal tidak pernah mati, Nak. Dia hanya berpindah. Tubuhnya boleh dikubur, tapi ruhnya disegel dalam ajian yang ia buat sendiri." Orang tua itu lalu menunjukkan sebuah benda kecil. Potongan kayu hitam legam, yang terasa hangat saat disentuh. "Ini bagian dari keris hitam milik Zainal. Kalau kau ingin tahu di mana tubuh aslinya sekarang, cari tempat yang tidak terjangkau doa. Disitulah dia bangkit." Arya menatap potongan kayu itu lama. Lalu matanya membulat saat menyadari bentuk ukiran di ujung kayu itu, sama persis dengan ukiran di dinding lorong pesantren yang ia lihat kemarin. Dan perlahan, satu demi satu kepingan misteri itu mulai menyatu. Tapi ia tahu, yang akan ia hadapi berikutnya bukan lagi manusia. Dan mungkin, bukan pula dunia yang ia kenal. Langit malam di atas kota tampak biasa. Tapi udara terasa berat. Seolah ada sesuatu yang bersembunyi di balik keheningan.
Bribtu Arya memegang potongan kayu hitam itu erat-erat. Ia tahu, benda itu bukan sekadar simbol. Ia adalah kunci. Tapi kemana arahnya? Hingga tiba-tiba, ponselnya berdering. Nomor tak dikenal. Saat dijawab, hanya terdengar suara napas berat. Arya, suara itu serak, dalam, tapi seperti berasal dari balik dinding. Kau sudah sejauh ini. Tapi apakah kau siap melihat wajah ayahmu yang sebenarnya? Arya langsung berdiri. Matanya membelalak. Ia tahu suara itu. Itu suara yang ia dengar saat menoleh ke kiri di lorong pesantren. Suara sosok berambut putih panjang. Dan tak lama kemudian, layar ponselnya menampilkan satu gambar. Gelap, namun terlihat samar. Sebuah ruangan bawah tanah dengan api kecil di tengah. Dan sebuah tubuh tergantung di langit-langit. Tapi bukan tubuh yang biasa. Tubuh itu terbalik, kepala di bawah, dan wajahnya, wajah ayahnya. Arya tersentak mundur. Napasnya memburu. Tapi di balik rasa syok itu, ada satu hal yang lebih menakutkan. Ayahnya tersenyum. Matanya terbuka, menatap lurus ke kamera, seolah tahu bahwa anaknya sedang melihat. Kombes Danu yang baru datang langsung merebut ponsel Arya. Namun layar sudah padam. Tidak ada foto. Tidak ada rekaman panggilan. Mereka memutuskan menyusuri jejak itu. Dibantu lelaki tua yang sebelumnya memberi informasi, mereka menuju lokasi yang disebut sebagai tempat tak terjangkau doa. Sebuah kawasan bekas tambang tua yang sudah ditutup puluhan tahun. Di dalamnya, ada ruang-ruang yang konon digunakan sebagai tempat ritual. Perjalanan menuju ke sana bukan main. Hutan rimba yang dingin, kabut turun mendadak, dan suara-suara aneh mulai terdengar semakin dekat. Seperti bisikan, namun dari balik pepohonan. Setibanya di sana, Arya melihat bangunan setengah runtuh. Dindingnya penuh simbol. Di tengah, ada lubang besar seperti sumur yang tertutup lempengan besi berukir. Tanpa ragu, Arya meletakkan potongan kayu hitam di tengah lempengan itu. Tiba-tiba, tanah bergetar. Lempengan besi terbuka perlahan, memperlihatkan lorong menurun ke dalam tanah, gelap, dan penuh dengan bau tanah basah bercampur darah lama. Danu menarik Arya. Ini bisa jebakan. Kita tunggu tim lengkap. Tapi Arya menggeleng. Kalau kita tunggu, mungkin besok sudah telat. Dia memanggil saya, Pak. Bukan untuk membunuh, tapi untuk menunjukkan sesuatu. Arya turun seorang diri, menyusuri lorong gelap dengan obor kecil. Langkah demi langkah, semakin dalam. Dan di ujung lorong itu, ia menemukan ruangan, yang dinginnya seperti tak berasal dari dunia ini. Di sana berdiri sosok berpakaian serba putih, punggung menghadap Arya. Sosok itu berbicara tanpa menoleh. Kau mirip sekali dengan Harun. Arya maju satu langkah. Siapa kau? Sosok itu berbalik perlahan. Wajahnya asing, tapi matanya, mata yang ia kenal sejak kecil. Dan sosok itu berkata, namaku Zainal, dan aku adalah gurunya ayahmu. Arya berdiri terpaku. Wajah Zainal, meskipun tampak lebih muda, memancarkan aura yang tak bisa dijelaskan. Matanya yang tajam menatap Arya dengan tatapan penuh makna. Ayahmu, Zainal memulai dengan suara yang dalam dan bergetar. Dia bukan sekadar seorang polisi biasa. Dia seorang penjaga. Penjaga dari sesuatu yang lebih besar, lebih kuat, dan lebih berbahaya daripada yang bisa dipahami manusia. Arya terdiam. Kata-kata Zainal semakin membingungkan, namun satu hal yang ia yakini, ayahnya lebih dari sekadar seorang pahlawan atau aparat penegak hukum. Ada sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang telah disembunyikan dari dirinya selama ini. Penjaga apa? Tanya Arya dengan suara gemetar. Zainal menghela napas panjang. Ia berjalan menuju dinding gua yang gelap, lalu menyentuh ukiran-ukiran kuno yang terpampang di batu. Ayahmu adalah bagian dari kelompok yang menjaga keseimbangan antara dunia kita dan dunia lain. Dunia yang tak terlihat oleh kebanyakan orang. Dunia yang penuh dengan makhluk-makhluk gelap yang bisa mengubah kenyataan. Arya merasakan tenggorokannya kering. Dan kenapa dia tidak memberitahuku? Karena ini adalah beban yang harus dia tanggung sendirian, jawab Zainal. Tugasnya adalah melindungi dunia kita dari ancaman yang datang dari dunia itu, dan itu melibatkan pengorbanan besar. Jika kamu tahu terlalu banyak, kamu bisa menjadi target. Dan ayahmu tidak ingin kamu terjebak dalam semua ini. Arya menundukkan kepala, mencoba mencerna semua yang baru saja didengarnya. Dunia lain? Makhluk-makhluk gelap?
Ini lebih dari sekadar cerita biasa. Dan seiring berjalannya waktu, semakin jelas bagi Arya bahwa ia kini terjerat dalam sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang ia bayangkan. Tiba-tiba, tanah di bawah kaki mereka mulai bergetar. Listrik di sekitar mereka berkedip. Seperti ada sesuatu yang mulai bangkit dari dalam gua. Ada sesuatu yang datang, teriak Zainal. Kita harus pergi. Arya dan Zainal berlari keluar dari gua, namun tanah semakin bergetar hebat. Tanpa diduga, sebuah bayangan besar melintas di atas mereka. Sosok itu bergerak sangat cepat, hampir tak terlihat. Tapi, ada satu hal yang Arya bisa pastikan, sosok itu bukan manusia. Sial! Zainal berteriak. Itu adalah penjaga dunia itu. Dan sekarang, dia bangkit karena kau terlibat. Arya berlari lebih cepat, tetapi bayangan itu semakin mendekat. Sesuatu yang besar dan gelap, seolah muncul dari kegelapan itu sendiri. Tanpa peringatan, bayangan itu mendarat di depan mereka dengan suara gemuruh yang mengguncang tanah. Zainal, apa ini? Teriak Arya, ketakutan. Zainal berhenti sejenak, menatap bayangan itu dengan mata penuh ketegangan. Ini adalah saat yang telah lama ditunggu-tunggu. Kebenaran yang telah lama terkubur, akhirnya muncul. Bayangan itu semakin jelas. Sebuah makhluk yang setengah manusia dan setengah monster, dengan mata yang menyala merah dan tubuh yang dilapisi oleh lapisan gelap seolah berasal dari kegelapan itu sendiri. Makhluk itu berbicara dengan suara yang menggema di seluruh gua. Akhirnya, kamu datang, Arya. Kami telah menunggu. Suaranya mengerikan, penuh dengan ancaman. Arya merasakan darahnya membeku. Ini bukanlah dunia yang ia kenal lagi. Semua yang terjadi selama ini, semua yang ia alami, adalah bagian dari permainan yang jauh lebih besar. Dan kini, ia tak bisa mundur lagi. Zainal berbalik, menatap Arya dengan tatapan serius. Kamu harus membuat pilihan, Arya. Apakah kamu akan melawan mereka? Atau, apakah kamu akan menjadi bagian dari mereka? Makhluk itu bergerak maju, tetapi Zainal menahan Arya di tempat. Dengan cepat, Zainal mengeluarkan sebuah benda dari dalam jubahnya, sebuah amulet yang memancarkan cahaya biru. Arya, ini adalah kesempatanmu untuk memilih jalanmu. Tapi ingat, apapun yang kamu pilih, tak ada jalan kembali.